Ini bukan kisah perampokan bank biasa. Tidak ada senjata, tidak ada topeng, apalagi ledakan. Ini adalah kisah tentang penipuan terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia yang dilakukan hanya dengan pena, kertas, dan kepercayaan yang dikhianati. Inilah skandal pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah yang didalangi oleh seorang wanita bernama Maria Pauline Lumowa, dan ini adalah cerita pelariannya yang mewah selama 17 tahun. Pada awal tahun 2000-an, nama Maria Pauline Lumowa dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dengan jaringan internasional yang luas. Di balik citra profesionalnya, Maria ternyata sedang merancang sebuah skema kejahatan yang begitu canggih yang akan mengguncang fondasi keuangan negara. Senjata utamanya, letter of credit, atau yang biasa kita kenal sebagai L atau C. Bagi yang belum familiar, L atau C adalah instrumen krusial dalam perdagangan internasional. Ini adalah semacam janji tertulis dari bank untuk membayar penjual atas nama pembeli, memastikan transaksi aman bagi kedua belah pihak. L atau C adalah pilar kepercayaan. Namun, di tangan Maria, pilar kepercayaan ini justru menjadi alat untuk melakukan kejahatan sempurna. Melalui perusahaannya, Grup Gramarindo, Maria berhasil meyakinkan beberapa kantor cabang BNI untuk menerbitkan L atau C demi L atau C. Masalahnya, semua transaksi itu fiktif. Modus operandinya terlihat sederhana, tapi eksekusinya sangat licik. Maria mengajukan permohonan L atau C untuk membiayai impor fiktif, misalnya tekstil dan pasir kuarsa dari Singapura dan Kongo. Dokumen-dokumen eksperimen yang diajukan tampak begitu asli dan meyakinkan. Diduga kuat, aksinya ini dibantu oleh oknum-oknum di dalam BNI yang meloloskan permohonannya tanpa verifikasi yang semestinya. Dengan L atau C di tangan, BNI pun tanpa curiga mencairkan dana miliaran rupiah. Seolah-olah transaksi impor itu benar-benar terjadi dan barangnya sudah dikirim. Padahal, tidak ada satupun barang yang pernah tiba. Tidak ada tekstil, tidak ada pasir. Yang ada hanyalah aliran uang tunai yang deras langsung masuk ke kantong Maria dan kelompoknya. Skema ini berjalan mulus berulang kali antara tahun 2002 hingga ke 2003 dalam waktu singkat. Kas BNI terkuras hingga mencapai angka yang sulit dipercaya, 1,7 triliun rupiah. Jika disesuaikan dengan inflasi hari ini, nilainya bisa jauh lebih besar lagi. Pada Mei tahun 2003, BNI akhirnya mulai mencium ada yang tidak beres. Transaksi-transaksi janggal ini mulai terendus, dan alarm merah pun berbunyi di internal bank. Penyelidikan segera dimulai, dan semua jejak mengarah pada satu nama, Maria Pauline Lumowa, sang dalang utama. Namun, Maria sepertinya selalu selangkah lebih di depan. Beberapa bulan sebelum Mabes Polri secara resmi menetapkan dirinya sebagai tersangka dan surat perintah penangkapan dikeluarkan pada Oktober tahun 2003, Maria sudah menghilang. Ia telah melarikan diri dari Indonesia, meninggalkan kekacauan finansial yang luar biasa. Tujuannya Eropa. Dari sinilah dimulai saga pelarian epik yang akan berlangsung selama hampir 2 dekade. Selama 17 tahun berikutnya, Maria hidup sebagai buronan internasional. Status Red Notice dari Interpol seolah tak berarti baginya. Ia terutama menetap di Belanda, negara yang secara hukum tidak mudah mengekstradisi warganya sendiri. Dan Maria kebetulan sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun ke-1979 dengan uang triliunan rupiah hasil kejahatannya. Hidupnya jauh dari kata sengsara. Ia menikmati kemewahan, bergerak bebas di lingkaran sosialita Eropa. Sementara di Indonesia, kerugian BNI menjadi beban negara yang harus ditanggung oleh kita semua, para pembayar pajak. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pengejaran terhadap Maria menjadi salah satu operasi perburuan buronan terpanjang dan paling rumit dalam sejarah penegakan hukum kita. Berbagai upaya ditempuh, mulai dari diplomasi tingkat tinggi, negosiasi antar negara, hingga operasi intelijen senyap yang terus melacak pergerakannya. Namun, tembok hukum di Eropa, khususnya Belanda, selalu menjadi penghalang utama. Selama bertahun-tahun, kasus ini seolah menemui jalan buntu. Harapan untuk membawa pulang Maria mulai memudar.
Tapi, penegak hukum Indonesia tidak pernah menyerah. Mereka terus mencari celah, menunggu momen yang tepat, dan momen itu akhirnya tiba pada tahun ke-2020. Sebuah titik balik dramatis terjadi berkat kerjasama erat antara otoritas Indonesia dari Kemenkumham, Polri, hingga BIN. Dengan kepolisian internasional, keberadaan Maria terdeteksi di Serbia. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. Kenapa? Karena tidak seperti Belanda, Serbia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disiap. Pada tanggal 16 Juli tahun 2020, setelah setahun ditahan di Serbia berdasarkan Red Notice Interpol, Maria Pauline Lumowa berhasil diekstradisi. Momen penjemputannya oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, menjadi berita utama di seluruh negeri. Setelah 17 tahun melenggang bebas, Sang Ratu L atau C fiktif akhirnya kembali ke Indonesia. Bukan sebagai seorang pengusaha sukses, melainkan sebagai seorang pesakitan. Kepulangan Maria disambut dengan harapan besar, harapan bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan. Dan yang tidak kalah penting, harapan bahwa aset negara senilai 1,7 triliun rupiah bisa kembali. Maria kemudian diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keadilan formal telah tercapai. Namun, disinilah tantangan terbesar yang sesungguhnya muncul. Pemulihan aset. Setelah hampir 2 dekade, melacak uang 1,7 triliun itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami global. Uang itu sudah dicuci, berpindah tangan berkali-kali, melalui transaksi internasional yang super rumit. Mungkin sudah diinvestasikan ke dalam properti di berbagai negara, saham, atau aset-aset lain yang kini sulit dilacak jejak kepemilikannya. Atau lebih buruk lagi, mungkin uang itu sudah habis tak bersisa. Proses pemulihan aset ini menghadapi labirin hukum dan keuangan global yang sangat kompleks, membutuhkan waktu, sumber daya, dan mungkin sedikit keajaiban. Kisah Maria Pauline Lumowa lebih dari sekadar catatan kriminal biasa. Ini adalah cerminan ironis tentang betapa berbahayanya kejahatan kerah putih. Kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan, hanya dengan pena dan dokumen palsu, ternyata bisa merusak fondasi ekonomi sebuah negara jauh lebih parah daripada perampokan bersenjata yang paling brutal sekalipun. Skandal ini menjadi pengingat pahit bagi kita semua, terutama bagi industri perbankan dan regulator. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal yang ketat, sistem verifikasi yang berlapis, dan integritas yang tak bisa ditawar. Karena sekali kepercayaan dikhianati dalam skala sebesar ini, kerusakannya bisa terasa hingga puluhan tahun kemudian. Kasus ini adalah pelajaran mahal tentang bagaimana keserakahan satu orang yang difasilitasi oleh kelemahan sistem dapat merugikan satu bangsa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang kasus fenomenal ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.